Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'atu, dan maqalah yang ketujuh dari bab rubai, bab 44. Qala Umaru radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepadanya. Al-buhuru, lautan, ya. Laut-laut, al-buhur itu jamak dari bahrun, ya. Bahrun bisa buhurun, bisa biharun, ya. Beberapa lautan, ay al-muttasi'atu al-jami'atu, yaitu yang luas dan menjadi berkumpulnya, menjadi perkumpulan. Jadi laut itu luas dan disitulah banyak kumpulan. Arba'atun minal anwa'i, ada 4 macamnya. Lautan itu ada 4 macam. Macam yang pertama, al-hawa bahrud dhunubi. Al-hawa itu keinginan atau nafsu. Hawa nafsu itu lautan dosa. Yakni milanun nafsi, condongnya jiwa, ila syahwatiha, kepada syahwatnya, min ghairi talabis syar'i, yang tidak menggunakan hukum syariat, jami'un, menjadi perkumpulan, lidzunubi, untuk dosa-dosa, bagi dosa-dosa. Wan nafsu, dan yang kedua, nafsu itu bahrus syahawati, lautan dari segala macam keinginan. An-nafsul ammaratu, yaitu nafsu yang selalu mengajak. Wahia, dan dia, allati tamilu ila tabi'atil badaniyati. Wahia, dan nafsul ammarah, allati tamilu, yang condong, ila tabi'ati al-badaniyati, kepada tabiat badaniyah. Wa ta'muru, dan mengajak, billadzati, kepada yang enak-enak, jami'atun, menjadi kumpulan, liharakatin nafsi, kepada gerakan nafsu. Fahiyya, maka dia, ma'wasyururi wa manba'ul akhlaqi. Dia, nafsu itu, jiwa itu, tempatnya perlindungan, tempatnya berlindung, ya, keburukan. Wa manba'ul akhlaqi, dan sumbernya akhlak adzamimati, yang tercela. Wal mautu, dan yang ketiga, kematian, bahrul a'mali, adalah lautan umur, ya. Lautan umur, birra'i, dengan huruf ra belakangnya, a'mar, dari umur jamaknya a'mar, ya. Al-mautu jami'un lil a'mari, yakni mati itu kumpulan dari umur yang sudah dilewati. Wa fi nuskhatin, dan dalam keterangan lain, bukan bahrul a'mari tapi bahrul a'mali, ya. Kematian itu adalah lautan kumpulannya amal-amal ibadah. Billami, dengan huruf lam belakangnya, fahiyya, maka dia, kaqauli ba'dihim, seperti ucapan sebagian para ulama, al-mautu sunduqul amali, kematian itu adalah petinya amal, kotaknya amal. Wal qabru, dan yang keempat, alam kubur itu, bahrun nadamati, adalah lautan penyesalan. Al-barzahu, yaitu alam barzah, al-fasilu, yang memisahkan, bainad dunia, antara dunia, wal akhirati, dan akhirat, jami'un, adalah kumpulan,
li anwa'il ghumumi, kepada bermacam-macam ghumum, ya, kesusahan, kesulitan. Allati yatamanna, yang berharap, sahibuha, ya, pemiliknya, yaitu orang yang punya masalah, ya, pada akhiratnya, annaha, bahwasanya kesusahan itu la taqa'u, tidak terjadi. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita kembali mendapatkan nasihat-nasihat yang indah lewat kitab namanya Nasaihul Ibad, nasihat untuk hamba. Siapa yang sekarang ini sedang menasihati kita adalah Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Ada 4 nasihat dari Sayyidina Umar yang malam hari ini diperdengarkan kepada kita. Jadi lautan itu ada 4. Ini bukan laut di dunia, bukan lautan di sono, arah mana itu, Tanjung Priuk ke sono, ya, ya. Bukan tepian pulau itu lautan, bukan itu yang dimaksud. Tetapi lautan itu adalah kumpulnya segala sesuatu. Jadi ada kumpulan-kumpulan sesuatu yang di situ Sayyidina Umar menyebutnya namanya bahar, ya. Bahar itu laut, ya. Yang pertama adalah al-hawa bahrud dzunub. Al-hawa, kalau disebut al-hawa berarti nafsu, keinginan, itu namanya hawa, ya. Al-hawa adalah nafsu terkait dengan keinginan, ya. Keinginan itu menjadi lautan dosa. Sebab orang kalau sudah mengikuti keinginan, dia mengabaikan tuntunan, ya. Orang kalau mengikuti keinginan, dia bisa mengabaikan tuntunan. Contoh misalnya, ya, misalnya tuntunan itu mengajarkan kepada kita bahwa orang berdagang itu ada aturannya, bahwa berdagang, berusaha, mencari rezeki itu ada aturannya, yaitu carilah rezeki yang halalan thayyiban, cari rezeki yang halal. Nah, ketika orang memperoleh rezeki dengan jalan halal, dapatnya sedikit, sementara keinginannya supaya dapat besar, apa yang terjadi? Mengabaikan tuntunan cara cari rezeki yang halal. Mikirin yang halal, hidup zaman sekarang yang haram aja susah, ya. Pakai halal-halal segala, udah sikat aja, ntar gampang bertaubat. Nah itu berarti al-hawa, ya. Keinginan mengalahkan tuntunan, ya. Keinginan mengalahkan tuntunan. Contoh lain, bahwa tuntunan agama mewajibkan kepada kita hidup sehari-hari itu menutup aurat dengan baik. Laki-laki auratnya bainas surrah war rukbah, antara pusar sampai lutut. Perempuan jami'u badaniha illal wajah wal kaffain, seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Maka kalau kita mengikuti tuntunan, berarti kita mengalahkan hawa, mengalahkan keinginan. Orang perempuan mengikuti tuntunan, biar kata rambutnya cakep, ya ditutupin pakai kerudung. Biar kata badannya masih seksi, ya ditutupin pakai baju yang longgar, ya. Yang longgar, yang tebel. Nah itu namanya mengikuti
tuntunan. Tapi ketika orang mengikuti keinginan, ya, mengikuti tren hari ini, apa yang terjadi? Ya, rambut dibuka, nggak pakai kerudung. Pakaian, cari pakaian yang seksi. Pakaian yang seksi itu pakaian yang ketika dipakai lekuk tubuh badannya masih nampak dengan jelas. Pakaian kaos punya ponakannya dipakai sama tantenya, ya. Jadi kurang bahan, ya. Akhirnya meletet, ya. Meletet kayak lepet, ya. Bukan kayak lontong. Kalau kayak lontong masih lempeng, kalau kayak lepet penggek pentol. Nah, itu kenapa dia pakai begitu? Karena al-hawa, mengikuti keinginan. Masuk di TV, apa itu lomba nyanyi itu apa namanya? Ada yang tahu nggak? Akademi tapi nggak pakai kuliah gitu. Padahal akademi itu kan harusnya kuliah. Iya, iya. Akademi, institut, ya, universitas itu kan harusnya masuk kelas, sekolah, kuliah. Tapi ada akademi yang tidak di kelas, tapi di layar kaca. Ya. Dia mungkin lulusan madrasah, ya, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, mungkin. Tapi ketika hawa, ya, dia perturutkan mengikuti keinginan, maka tuntunannya diabaikan. Naik ke panggung, mengikuti instrukturnya. Kamu badan kayak begini, model bajunya harus begini, ya, supaya sensasional atau apa namanya, seksual, gitu ya, supaya sensasional, ya, sensasi, ya. Udah, ya, model pakainya begini, udah, nanti gaya jogetnya begini, cengkoknya yang di sini beloknya 2 kali, yang di sini 3 kali, kan begitu ya, kan diajarin sama tutornya itu siapa, ya, ya, Mak Soimah apa siapa gitu, saya nggak begitu paham itu ya, ya, sama siapa lagi itu ya. Nah, dia tampil, dia nyanyi all out, ya, maksimal, ya. Dia tampil nyanyi all out maksimal. Kenapa? Sebab kalau tidak maksimal bisa diomelin sama tutornya. Kalau tidak maksimal bisa tidak jadi juara, ya. Pokoknya apapun, ya, yang diperintahkan oleh tutornya akan dilaksanakan, sekalipun bahasa kasarnya suruh telanjang, ya, yang penting juara. Nah, akhirnya dia kerjakan, ya nggak telanjang sih, ya, mungkin setengah telanjang atau 1/4 telanjang gitu ya. Dia tampil seperti itu. Itu berarti namanya mengikuti keinginan, al-hawa. Kalau orang sudah mengikuti al-hawa, mengikuti keinginan, maka dia tercebur dalam bahrud dzunub. Iya. Kerja di kantor, gaji sudah besar. Orang kerja di kantor yang gajinya besar, masih ada potensi nggak untuk korupsi? Iya, masih ada potensi untuk korupsi. Kenapa dia korupsi? Karena al-hawa, ya, memperturutkan keinginan. Kurang besar bagaimana? Gaji sudah 20 juta. Ya. Gede apa kecil, Pak? 20 juta. Iya, kecil, kata yang gajinya lebih gedean, ya. Gaji sudah 20 juta, ya. Fasilitas, ya, kendaraan, mobil sudah dikasih, ya. Bahkan platnya dikasih plat khusus merah.
Kemudian fasilitas kantor diberikan, sampai fasilitas rumah ya, dibayar oleh kantor ya. Tapi kenyataannya korupsi enggak? Ada yang korupsi ya. Ada yang korupsi, ada yang tidak korupsi. Yang korupsi berarti mengikuti keinginan, yang tidak korupsi mengikuti tuntunan. Yang mengikuti keinginan cepat kaya, tapi resikonya besar. Bisa beresiko di dunia, bisa beresiko yang pasti di akhirat. Resiko dunianya dia bersembunyi dari KPK. Bagaimana caranya supaya selamat dari KPK, apalagi sampai tertangkap tangan ya, baru tertangkap tangan aja sudah berat, apalagi tertangkap pistol, waduh lebih berat lagi itu ya. Ya. Kalau dia selamat dari kejaran dunia, kira-kira kejaran akhirat selamat apa enggak? Enggak akan selamat. Dia korupsi sekian miliar, dia nikmati itu hasil korupsi. Berapa lama Pak? Dia kerja menduduki posisi jabatan di usia sebut aja 50 tahun ya, dari bawahan terus naik menjadi posisi jabatan pimpinan usia 50 tahun. Korupsi sebut aja nggak usah banyak-banyak dah 10 miliar ya, itu masih kecil. Sekarang kan korupsi kan triliunan, iya, sampai 1000 triliun ya. 1000 triliun itu kalau pakai komputer nulisnya udah susah, iya, iya. 1 triliun nolnya berapa? 12. 100 triliun 10 triliun 13, 100 triliun 14, 1000 triliun nolnya berapa? Allah, tuh di kalkulator nyampe nggak tuh buat nulis? Kehabisan bloknya ya. Ya Allah, sebut saja dia korupsi 10 miliar dari usia 50 tahun, dia korupsi 10 miliar. Berapa lama dia bisa menikmati hasil korupsi? Ya, nanti di usia 58 tahun pensiun ya. Kalau sudah pensiun stres, kalau sudah stres stroke, kalau sudah stroke wassalam. Iya. Ini kira-kira begitu, kira-kira begitu. Orang biasanya di kantor tinggal nyuruh-nyuruh pimpinan, begitu begitu dia pensiun dirumahkan mau nyuruh siapa ya. Itu bisa stres ya. Berarti dia menikmati kurang lebih 5-10 tahun ya. Harta yang dia korupsi dia nikmati kurang lebih 5-10 tahun. Sesudah itu dia meninggal. Di dunia dia selamat dari KPK, di akhirat selamat enggak dari KPK-nya Allah? Malaikat enggak akan selamat. Berarti dia nikmati dalam waktu kurang lebih 5-10 tahun, tapi nanti siksaannya enggak ada batas ya. Siksaannya tidak ada batas. Itu gara-gara mengikuti keinginan. Maka kita hidup jangan nurutin keinginan. Hidup itu nurutin kemampuan ya. Ada keinginan atau kemauan, ada kemampuan. Kalau kita hidup nurutin kemampuan sesuai dengan tuntunan, insya Allah selamat dunia sampai akhirat. Tapi kalau kita hidup ngikutin kemauan tanpa tuntunan, yakni mengabaikan tuntunan, maka celaka dunia sampai akhirat.
Itu yang ada di Gedung Bunder, Pak, Kejaksaan Tinggi, ya, Kehakiman, ya, yang dekat Kebayoran itu, ya, Blok M itu yang duduk di situ bukan orang kayak kelas-kelas kita, ya. Yang mondok di situ itu kelasnya, kuliahnya ada pada doktor, ya. Doktor itu lama itu, ya, kuliah sampai doktor itu. Ujung-ujungnya doktor beneran, mondok di kantor, ya, kantor kehakiman. Itu pejabat-pejabat tinggi. Kata teman saya yang suka ada mimpin-mimpin di situ, itu suka pada stres, Pak. Ada doktor pingin ngaji, belajar baca Quran belum bisa, belajar Iqra dari abata, ya, sajahakho, masya Allah. Kenapa dia masuk ke situ, kemudian nasibnya seperti itu? Gara-gara mengikuti keinginan. Maka kalau kita ngikutin keinginan, hidup ini nggak bakalan sempurna, hidup nggak bakalan nyaman, nggak bakal tenang. Karena keinginan itu tidak akan ada habisnya, ya. Kata Rasulullah, ya, orang hidup memperturutkan keinginan, maka tidak akan ada habisnya, ya. Minta emas dikasih 1 gunung emas, maka minta 2 gunung emas. Minta dikasih 2 gunung emas, masih minta 3 gunung emas. Kata Rasulullah, hatta yamla fahu minat turab, sehingga mulutnya disumpel tanah. Kapan mulut kita disumpel tanah? Kalau sudah dimasukkan ke liang lahat, ya, dipepetin sama tanah, nah itu nyumpel, mulutnya nyumpel kita. Sebelum itu orang pasti banyak punya keinginan. Maka orang yang hidupnya tenang adalah orang yang mengikuti, ya, kemampuan dan mengikuti tuntunan. Insya Allah hidup akan tenang. Tapi selama kita mengikuti keinginan, ya, maka yang ada adalah tidak akan ada selesai-selesainya. Ya, itulah disebutnya bahrud dzunub, ya, lautan dosa. Hawa nafsu itu, keinginan itu adalah lautan dosa. Kayak bapak-bapak ini, ya, keinginannya kan punya istri itu, ayo jujur Pak, ya, pengennya 1 apa lebih dari 1. Pada takut nih. Iya, pengennya kan lebih dari 1. Tapi karena kita mengikuti kemampuan dan insya Allah mengikuti tuntunan, maka biarin dah, cukup 1, ya. Ya, cukup 1, ya. 1 aja nggak habis. Tapi orang yang mengikuti keinginan sampai mengambil dalil, ngapa ente nikah lagi? Sunnah Rasul. Alasan sunnah Rasul, padahal Rasulullah menikah lagi sesudah istri pertamanya meninggal dunia. Bapak istrinya masih hidup udah nikah lagi, sunnah Rasul dari mana? Kalau mau mengikuti sunnah Rasul yang sebenarnya, kamu nikah di usia 25 tahun, menikahi janda usia 40 tahun, itu baru namanya ngikutin sunnah Rasul. Tungguin kalau jandamu meninggal dunia, kamu boleh nikah lagi, itu namanya ngikutin sunnah Rasul. Istrinya masih hidup, nikah lagi, alasannya sunnah Rasul. Bukan sunnah Rasul, itu sunnah kemauan, keinginan. Wa nafsu bahrus syahawat, ya. Kemudian dari mana itu hawa, keinginan-keinginan itu muncul? Yaitu dari jiwa, ya. Jiwa itu adalah lautan keinginan. Jiwa adalah lautan keinginan, yaitu nafsul ammarah, jiwa yang mengajak, ya, untuk
mendatangi keinginan, ya. Jadi tabiat badaniyah, ya, tabiat badaniyah itu mengajak kepada hal-hal yang menyenangkan, ya. Nah, jiwa itu namanya tabiat badaniyah. Tabiat badan kita itu pinginnya yang enak-enak, maka kemudian dibuat lagu. Kenapa yang enak-enak itu diharamkan. Dari jiwa itulah ma'was syurur wa manba'ul akhlaq ad-damimah, ya. Dari jiwa itu nafsul ammarah bisu. Jiwa itu ngajaknya kepada hal-hal yang buruk, ya. Contoh, ya, suami orang laki punya istri, istrinya perempuan, ya. Tapi begitu melihat perempuan lain, mata ini pinginnya, ya, pinginnya melotot aja ngelihat, padahal sama-sama perempuan, ya. Kalau mata melotot melihat, akhirnya yang kelihatan cakep itu yang dilihat, istrinya sendiri karena udah sering dilihat, akhirnya tidak lagi kelihatan cakep. Kalau sudah kelihatan cakep, kemudian nafsul amarrah itu membayangkan. Nah, bayangan inilah yang kemudian muncul syahwat, muncul keinginan. Jadi berangkat dari jiwa, ya. Jiwa ini memunculkan keinginan, ya. Orang lapar, ya. Orang lapar, lalu kemudian melihat makanan atau membayangkan makanan, maka muncul keinginan, syahwat, ya. Jiwa yang lapar, ya, harus terpenuhi dengan syahwat makan. Nah, orang makan pinginnya yang lezat-lezat, ya. Duit cuman 20.000, tapi pinginnya makan yang enak-enak, yang kelasnya 100.000 satu porsi. Oh. Nah, kalau diikuti, maka al-ammarah bisu, mengajak kepada hal-hal yang buruk. Bagaimana caranya biar harga makanan yang 100.000 bisa kebeli, ya, sekalipun harus nipu temannya, nipu saudaranya, nipu kawannya, supaya terpenuhi hasrat keinginan makanan yang lezat. Nah, itulah orang tipu-tipu, orang membohongi, orang melakukan hal-hal yang negatif, itu gara-gara adalah tabiatul badaniyah ta'muru bil ladzati, ya. Jadi tabiat badan memerintahkan untuk menikmati kelezatan dunia. Maka kata Imam Yahya bin Mu'ad di Lentera Pagi saya kemarin, ya, orang zuhud dia akan melawan syahwat, ya. Orang zuhud dia melawan keinginan yang negatif. Dan orang yang bertaubat dia akan melawan dosa, ya. Orang zuhud melawan keinginan negatif, dan orang yang bertaubat dia melawan keinginan akan dosa. Jadi keinginan negatif, ya, seperti misalnya kisah Nabi Yusuf, ya. Nabi Yusuf ketika sudah remaja, Zulaikha jatuh cinta. Zulaikha perempuan yang cantik, ya, karena mantan istri Perdana Menteri Al-Aziz, ya. Dia merawat Yusuf dari kecil sampai kemudian remaja. Yusuf itu gantengnya 1/4 dunia. Kalau bapak 1/4 dunia dibagi orang sedunia, ya. Kalau Rasulullah gantengnya 1/2 dunia, ya. Sampai Zulaikha itu diledek sama teman-teman pembantunya, ya. Pembantunya ngeledek, mantan istri Perdana Menteri sih senengnya sama pembantu.
Kata Zulaikha, lu belum tahu, pembantu yang ini luar biasa gantengnya. Nggak percaya, mana pengen lihat gitu. Akhirnya Yusuf disuruh keluar di saat teman-temannya Zulaikha sudah dikasih kacang ya untuk diiris. Begitu melihat Yusuf yang ganteng, ya mulutnya menganga, matanya melotot, melongo, akhirnya jari jemarinya keiris gara-gara lihat cowok ganteng. Nah, Zulaikha yang jatuh cinta kepada Yusuf manggil Yusuf, ya pura-pura sakit. Yusuf bawain balsem, Yusuf sini sama air anget, saya lagi masuk angin nih gitu. Begitu Yusuf masuk ke dalam kamar, Zulaikha sudah tanpa busana. Yusuf kabur karena Yusuf lari, dicengkerem ya, baju belakangnya sobek ya. Nantinya ini jadi saksi ya. Ya, sobek baju belakangnya, kabur. Kata Yusuf, sebetulnya sama perempuan cakep begitu saya nggak demen, saya juga demen ya. Tapi saya takut sama Allah karena itu larangan Allah. Maka keluar kalimat, innan nafsa la ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi la ghafurur rahim. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu mengajak kepada hal-hal yang buruk kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah ya. Maka nafsu itu ada nafsu baik, ada nafsu jahat. Nafsu baik, semangat datang mau sholat berjamaah, itu nafsu juga, tapi nafsu baik. Nafsu baik, biar kata capek pulang kerja, wayahnya ngaji, berangkat ngaji sambil ngantuk-ngantuk nggak apa-apa, itu namanya nafsu baik. Nafsu buruk mengajak kepada hal-hal yang buruk. Itu. Jadi kata Yusuf begitu, siapa yang nggak demen sama perempuan cantik, ya demen lah gitu. Cuman kan saya takut sama Allah. Itu. Nah, itu cerita tentang keinginan hawa nafsu. Nah, maka sumber syahwat, sumber keinginan adalah sebab ya tabiatul badaniyah, yaitu nafsul ammarah bisu ya. Sesuatu yang mengajak kepada hal-hal yang buruk. Maka disitulah tempat keburukan dan disitu pula sumber akhlak yang tercela. Levelnya sudah ustadz ya. Dia ngajar di sekolah madrasah. Ada setoran hafalan anak santri ya. Kebetulan anak santrinya itu perempuan-perempuan ya, namanya anak-anak kelas 6 terus sanawiyah, itu kan lagi sekel-sekelnya ya. Ya, sebetulnya niatannya baik ya, menguji anak-anak ya untuk hafalan-hafalan. Tapi begitu ada yang tidak hafal, ditakzir ya. Masih bagus bahasanya, ditakzir ya, disetrap ya. Tapi sayang nyetrapnya keliru, bukan ditabok pipinya tapi dipegang gunungnya ya. Awal-awalnya nggak pada ngomong itu anak santri, tapi di warung sekolah pada ngobrol. Lalu tukang warung sekolahan itu dengar laporan ke orang tuanya. Orang tuanya nanya sama anaknya, ternyata beberapa anak perempuan sudah pada dikerjakan seperti itu. Panggil gurunya ya, diinterogasi, ngaku. Nah itu innan nafsa la ammaratun bisu'i. Maka kita harus hati-hati, karena inilah lubang setan ya, lubang setan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wal mautu bahrul a'mal, mati itu lautan umur ya. Habisnya umur itu kalau sudah mati, itu kalau pakai roh ya. Artinya apa? Bahwa orang kalau sudah mati, umur dunianya sudah
selesai. Tinggal dia menghitung di alam sana, dia menghitung, saya masuk akil balik di usia sekian, saya mulai ibadah di usia sekian, berarti ada kekosongan saya tidak ibadah. Maka wajar kalau hari ini di alam kubur saya disiksa. Karena apa? Saya dulu di dunia banyak meninggalkan ibadah. Itu menghitung-hitung umur ya. Saya di umur sekian melakukan perbuatan zina ya, sekalipun saya sudah bertaubat, tapi bekas-bekas perbuatan zina saya masih ada pada siksaan Allah. Sebab berbuat zina itu bersihnya dosa harus dihukum cambuk, misalnya seperti itu. Nah, maka menyisakan waktu yang panjang di alam kubur, menyesali umur-umur yang dia sia-siakan. Itu makna yang pertama. Kalau disebutnya bahrul a'mal, lautan amal, maka alam kubur itulah Allah menunjukkan catatan-catatan amal kita selama kita ada di dunia. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarahu wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarahu. Amal baik sebesar biji dzarrah, sebesar biji jawawut ditunjukkan oleh Allah. Amal buruk sebesar biji dzarrah ditunjukkan pula oleh Allah. Kapan? Di mana? Saat kita sudah ada di alam kubur. Kemudian yang terakhir, wal qabru bahrun nadamah. Alam kubur itu adalah lautan penyesalan. Orang nyesel itu, yang namanya nyesel kalau sudah lewat ya. Kalau belum lewat nggak ngerti nyesel ya. Kalau sekarang kita sudah tua, kita bodoh, kita baru sadar kenapa kita bodoh di hari tua. Karena dulu disuruh ngaji, suruh belajar sama orang tua, kita nggak pernah mau. Mendingan nongkrong main, mendingan nggak karu-karuan daripada sekolah ngaji. Maka nyesel dulu nggak dengerin nasihat orang tua. Itu kita nyesel sekarang, itu karena dulu-dulu kita salah. Maka orang mati nanti dia menyesali perbuatan saat ada dalam dunia. Nyesel saya, udah sampai di sini baru tahu kalau sholat Jumat itu pahalanya sama dengan ibadah haji. Dulu saya nggak pernah mau sholat Jumat. Nyesel kalau sedekah itu pahalanya besar. Saya punya duit padahal tapi nggak pernah sedekah. Maka alam kubur itu bahrun nadamah ya, tempat menyesalnya orang yang berangkat ke sana tidak membawa keuntungan pahala saat ada dalam kehidupan dunia. Maka persiapkan oleh kita sebelum datang kematian bekal sebanyak-banyaknya supaya nanti kita tidak menyesal saat kita nanti berpulang ke pangkuan Allah, meninggal dunia, masuk di alam kubur. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.